Oke, selamat datang lagi di podcast yang kedua kami lagi di SEC. Jadi kali ini kami mengundang bersama kami yaitu Bang Fadil. Iya. Oke, Bang Fadil, jadi gimana kabar Bang Fadil akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik Tur, semuanya baik ya, Jaya semuanya mantap. Ya. Oke, sangat baik sekali kabar Bang Fadil. Oke, jadi sebelumnya kita memulai. Jadi Bang Fadil ini adalah salah satu produser di kolektif, dan dia ini menariknya, dia itu nggak ikut sama sekali di organisasi di PSIP. Dan itu mungkin kita bisa ngulik-ngulik nih cerita-cerita apa saja yang dia selama ini di kampus akhir-akhir ini. Oke. Jadi boleh kenalan dulu Kak, kalau boleh tahu kesibukannya apa aja nih Kak akhir-akhir ini. Mungkin perkenalan dulu ya Tur ya. Halo teman-teman SEC semuanya, khalayak ramai. Saya Fadil dari program studi administrasi bisnis. Saya juga salah satu produser di Qualitative Entertainment. Salah satunya Cuats. Ya kan? Ya kan? Nah, ya gitu. Jadi kabarnya ya alhamdulillah baik. Kesibukannya apa ya? Ya gini-gini aja kita mah anaknya ya kan, ngikut-ngikut digital Produser aja. pasti sibuk dong. Produser mah di luarnya aja sibuk. Dalam kepalanya kan pusing akan masalahnya. Nah, itu tuh boleh diceritakan kayak kesibukannya selama jadi kolektif tuh apa aja nih? Kayak kesibukan-kesibukan di dalam otak tadi Kakak bilang. Oke, Qualitative Entertainment sebenarnya di tahun ini lagi vakum karena krunya semua lagi pada sibuk skripsi ya, mahasiswa tua semua nih tuh. Aduh, kan jadi saya kurang SDM. Ide mah ada sebenarnya, udah disiapkan dari kemarin. Cuman ya gimana juga nggak ada SDM-nya kan. Oke. Tapi aktif-aktifnya itu memang tahun kemarin. Awalnya YouTube ini memang tugas dari mata kuliah di salah satu perkuliahan kami di administrasi bisnis. Awalnya memang sedikit terpaksa karena di kelas kan nggak ada yang mau. Ya, gitu. Tapi lama-lama enjoy aja karena menurut saya kan nggak organisasi ya. Benar. Jadi saya nyalurkan aspirasi, nyalurkan kreatif saya tuh di YouTube itu, di Qualitative. Tapi seiring waktu pasti ya insya Allah pasti ya berjalan ya untuk kolektifnya yang pasif-pasif. Nanti mungkin di tahun depan mungkin siapa tahu nanti kebanyakan maba yang mau ikut kolektif ini. Amin, siap. Gitu. Lama-lama jadi Waduh. tolong. Aduh, bercanda terus ini. Oke, mungkin yang belum tahu lagi, aku mau sedikit cerita. Bang Fadil ini dia ini pernah bikin project short video di Yudisium PSIP 2022. Nah, mungkin Kak boleh ceritakan selama pengalamannya tersebut, kayak selama melaksanakan project itu ngapain aja? Jadi cerita dulu kali ya, latar belakangnya gimana. Jadi waktu itu sore hari nih tuh. Oke. Lagi tidur nih. Ditelepon sama cutting kami di kelas, Awal namanya. Awal namanya? Iya, Awal namanya. Awal ya? Iya, awal akhir ya gitu lah. Aduh, bercanda terus ini. Aduh, maaf ya. Awal nelpon gitu kan, ada project gitu tuh. Bilang, projectnya bikin video awalnya dia bilang. Cuman dia nggak jelas kan karena dia sebagai penerus dari dosen bilang kalau ada project. Akhirnya aduh masih bimbang juga, nanya kru yang lain kan, teman-teman yang lain, kok pada bilang ACC aja. Karena sebagai apa ya, terobosan lah, karena Qualitative kan sebelum ada YouTube itu, sebelum ada project itu, cuma bikin video-video YouTube biasa aja, gitu. Jadi sebagai ya project besar baru lah. Waktu itu langsung dihubungi dosen, langsung meeting kita bikin konsepnya tentang mahasiswa gitu, yang pokoknya campur aduk lah, soal percintaan, perkuliahan. Serunya adalah kita semua kenal orang baru. Menarik ya? Ya menarik, karena saya kan nggak organisasi nih, jadi kenal. Tapi tahu ada isi-isi orang-orangnya. Ya tahu, isi orangnya tahu. Terus juga gimana kita ngehandle masalah kan, apalagi masalah manajemen waktu dalam syuting. Dikebut kan dalam seminggu. 3 hari seminggu, 3 hari syuting, 4 hari ngedit. Langsung yudisiumnya minggu depan gitu. Itu tahun kemarin. Iya. Wah gila, justru itu kan harusnya butuh prepare yang sangat matang banget kan. Ya mungkin kalau nggak 2 bulan, sebulan, tapi ini seminggu nih jadi. Seminggu jadi. Wah, karena keren. Ya kita juga punya alat-alatnya juga, alhamdulillah kemarin.
udah proper lah. Bener. Tinggal idenya aja sebenarnya. Itu pusing banget sih. Saya dan Bang Reja ini ya Allah, Bang Reja ini mantap banget ide-idenya. Langsung dalam sehari langsung jadi gitu. Wah, keren sih. Mungkin keren banget sih ya di balik bayangan Mbak Reja ini. Mbak Reja, Bang Reja. Bang Reja ini wah, gokil. Saya hai dulu dong Bang Reja. Oke, jadi yang seperti saya sebutkan tadi, Bang Fadil itu dia tidak mengikuti organisasi kayak manapun yang di kampus. Terus tuh, nah tapi itu sebetulnya kayak Bang Fadil ini punya keinginan nggak sih kayak pengen ikut organisasi di kampus? Gitu. Boleh cerita lah. Nah, nih awalnya nih cerita lagi nih. Aduh, cerita semua ini, Ja. Iya dong. Panjang dong ini. Aduh, awalnya itu pas maba semester 1 aja. Semester 1 itu kan open recruitment-nya. Lembaga-lembaga, hima-hima. Paling pengen jujur saya ini pengen masuk SEC awalnya. SEC karena kan administrasi bisnis, jiwa kewirausahaan. Dari anunya aja social entrepreneur kan. Itu keren banget. Jadi pengen join aja, tapi waktu kenapa? itu miss-nya adalah saya lagi di luar kota. Lagi ada acara keluarga juga. Udah tinggal submit aja itu formulir. Benar-benar. Cuman mikir kayak aduh, kayaknya kalau disuruh langsung wawancara datang gitu kan kayaknya nggak bisa deh. Mungkin next tahun depan aja mungkin ikut. Waktu itu mikirnya gitu. Alhasil nggak ikut. Berarti karena kendala tempat aja ya? Iya. Kalau semisal mungkin di Samarinda aja, mungkin bisa tuh langsung masuk. Saya jadi ketua. Langsung dari ketua. Maaf nih Bang ketua Karim, umum Bang ya. Deris nih. Karma semua encer pokoknya. Oke, terus setelah tahun depannya gimana? Apakah ada niatan lagi atau progresnya gimana? Tahun depan itu berarti 2021 ya? Iya, 2021. 2021 itu karena COVID masih diambang-ambang apa gitu ya, diambang-ambang waktu itu kan masih pandemi apa ya, setengah-setengah lah. Iya, setengah-setengah. Hybrid lah perkuliahan. Iya, jadi benar. kayak saya kan sebenarnya di rumah juga live streaming game dulu. Jadi terlalu sibuk dengan dunia game, jadi dengan dunia luar tuh kayak jadi mahasiswa apatis jadinya. Jadi nggak peduli dengan organisasi, lingkungan kampus gitu. Akhirnya ya nggak memutuskan gak ikut organisasi. Iya. Terlalu banyak doktrin bilang apa sih organisasi gitu. Cuma jadi budak kampus gitulah. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kan organisasi itu menurut Kak Fadil pas saat itu kayak ngerasa nggak penting lah bagi diri sendiri kan kayak gitu. Terus tuh kenapa nih berubah kalau bisa mindsetnya kalau sebenarnya organisasi ini bisa merubah mindset, terus bisa merubah juga manajemen kita, terus juga bisa merubah komunikasi kita ke orang-orang, interaksi kita ke orang-orang. Itu menurut Kak Fadil apa yang sebenarnya organisasi itu sebenarnya ini loh kayak gitu, bukan kayak gini. Nah, gimana Kak Fadil? Jadi awalnya itu, waduh cerita lagi. Bang Ja gimana nih? Cerita aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi kan semester 4 itu setengah hybrid. Nah itu awalnya saya memutuskan udahlah nggak usah ikut organisasi apapun lah. Udah saya apatis saja, mahasiswa kupu-kupu lah. Semester 4 ini? Semester 4. Semester 4 nih. Itu memang di kampus saya masuk udah kurang apa ya kalau dibilang orang kurang bersosialisasi lah kalau di kelas. Di kelas bahkan ya, bukan di lingkungan kampus. Itu menurut saya masih pada saat itu saya merasa nyaman dengan posisi itu. Tapi pas masuk semester 5 kan full offline ya. Oh iya benar. Sudah masuk ketemu orang-orang secara langsung. Iya, ya? betul. Dan awalnya langsung kagok karena pas pandemi kan terlalu fokus main game, terlalu fokus terlalu menutup sama lingkungan luar. Benar. Jadinya kalau kata orang ya no life ya. Jadi no life kita mah anaknya. Hari-hari nonton anime, terlalu ini untuk mama ya. Mahasiswa tuh harus explore lah. Oke, benar sih. Explore. Mau kalian organisasi, mau kalian kerja, mau kalian magang, semuanya tuh fleksibel lah. Harus explore. Bisa sekalian harus explore karena usia dewasa kan, perpindahan ke dewasa dari remaja ke dewasa. Terus akhirnya semester 5 kebetulan di kelas itu rata-rata anaknya organisasi di kelas saya. Seperti Ahmed kan, BEM Pres sekarang. Benar. Ketua himpunan Hima Bisnis juga Arif, itu teman-teman saya semua. Karena saya kumpulannya terpaksa dengan orang-orang itu, maksudnya terpaksa adalah laki-lakinya kan di kelas saya sedikit ya. Jadi otomatis saya setiap kampus yang ikut mereka nimbrung. Awalnya kaget karena jiwa sosialisasi saya kurang. Saat itu.
ngegame terus. Jadi kalau ngeliat diajak, ayo Dil ngopi, ayo Dil ngumpul, kita ngobrol ini, ngobrol tugas segala macam. Ngapain saya bilang, mending mah online aja, via online di rumah enak. Awalnya gitu. Tapi lama-lama ya seru aja gitu. Offline tuh lebih gimana ya? Dunia real tuh lebih nyata bro daripada dunia apa ya? Dunia fiksi. Dunia online. Iya, dunia online. Saya terlalu kecanduan di situ dulu. Itu negatifnya memang karena terpaksa sama pandemi ya. Iya sih. Kami anak 20 ini angkatan corona ya, angkatan pandemi jadi terpaksa. Berarti itu adalah mungkin salah satu penyelesaian Kak Fadil. Kayak selama kuliah kemarin itu mungkin saya menyadari kalau misalnya organisasi ini penting banget buat kayak bisa menambah komunikasi kita ke orang lain tuh lebih bagus, lebih luas lah kayak gitu. Nah, kenapa saya memikirkan kebalikannya? Mahasiswa apatis itu nggak bagus karena teman-teman saya kan organisasi semua di kelas, jadi kayak ngeliat mereka di lingkungan kecil aja, di lingkungan kelas kalau public speaking itu bagus banget. Nggak kagok, nggak diem-diem, bagus lah cara ngomongnya. Beda yang nggak berorganisasi sama yang enggak gitu. Jadi saya banyak belajar kan sama teman-teman saya, Arif, PSBM sekarang, Arif ketua himpunan ya Arif ya, Ahmed, PSBM, banyak lah. Seru lah ngobrol-ngobrol. Seru ya. Beda banget sama kalau misalnya seandainya nih Kak, kalau misalnya nanya, seandainya nih kalau misalkan Kakak tuh masih di semester 1, pengen banget nggak bisa ikut organisasi? Pengen dong. Yang pengen masuk organisasi apa nih? SEC lagi. SEC udah jelas lagi. dong. Saya memajukan SEC. Kepentingan nasional. Mungkin selama Kak Fadil kuliah di 7 semester ini, lah kayak ada nggak kira-kira perbedaan selama di mahasiswa dan siswa dari Kakak asal sekolah kemarin? Perbedaannya. Kalau siswa sih teman-teman yang maba-maba ya. Kalau siswa itu memang kebanyakan manajemen waktunya kan diatur ya, dari sekolah turunnya sampai pulangnya, ekskulnya juga. Nah, beda dengan mahasiswa menurut saya paling ini signifikan sih, karena kebanyakan maba-maba terjun langsung ke mahasiswa kan kayak banyak yang kaget gitu. Bener. Karena terlalu fleksibel lah mahasiswa ini. Mau turunnya bodo amat gitu ya kan, mau nggak turun juga ya nggak peduli juga, nilai masing-masing. Tinggal urusan maba sama dosen aja. Beda ya. Beda. Kayak kalau siswa ini kan dulu kita kayak masih diurus lah. Kayak masih diurus, betul. Kamu nggak turun nanti di begini-begini. Tapi kalau mahasiswa nggak turun ya lepas tangan. Lepas tangan. Kita yang rugi sendiri. Iya, guru nggak ada. Gitu. Guru masih ada protes lah sampai nelpon orang tua. Dosen nggak peduli. Benar sih. Itu nilai urus masing-masing kan. Di situ poin banget buat siswa yang baru masuk ke maba, kayak mahasiswa baru masuk kayak gini Bang ya. Kayak jangan terlalu menyamakan selama masa sekolah sama kampus. Iya, betul gitu sih. Karena beda banget ya Kak dunia ya. Beda banget. Kita mau nanya lagi sih Kak ke pertanyaan-pertanyaan lain. Oke. Mungkin selama ini kita balik lagi kayak selama kita sekolah kayak gini. Karena kakaknya sekolah kemarin. Mungkin pasti nih Kak ada hal-hal yang menarik selama kakak itu sekolah di sebelum kuliah kayak tapi yang belum kakak dapatkan selama maksudnya kayak hal-hal menarik apa aja sih yang harus di perkuliahan tapi itu nggak ada di sekolah kayak gitu. Oh, kalau perkuliahan hal menariknya ya. Bener. Perkuliahan hal menariknya adalah makin dinamika pertemanan sih. Dinamika pertemanannya sangat-sangat wow sekali. Beda ya. Beda banget di sekolah. Nah, kalau di sekolah kan apalagi sekarang sistemnya zonasi ya. Bener. Zonasi kan ya daerah-daerah situ aja, daerah lingkungan sekolahnya yang dimana ya budayanya tuh beda gitu. Budayanya sama maksud saya. Sedangkan mahasiswa kan di perkuliahan itu ada yang dari rantau, nasional, ada yang dari luar Kalimantan. Jadi beda ya beda. kalau pikirnya sama culture-nya beda. Di situ tantangannya adalah gimana kita open gitu sama mereka-mereka yang dari perantau. Dan itu terasa banget sama Kak Fadil sendiri. Terasa banget. Jadi pertemanan makin luas, kita makin apalagi mengenal pas daerah. Offline kemarin ya. Oh iya. Bisa kerasa lihat teman-teman secara fisik juga. Betul. Juga bisa, kayaknya ini orangnya gini nih, kita harus kayak gini gitu ya. Banyak lah insight. Terasa banget ya. Keren banget sih. Nah, itu kan apakah kakak selama baru masuk kuliah di itu kan kakak baru masuk kuliah kan di semester 5 ya? Iya. Itu selama di semester 5 Kak
kira-kira nih Kak, itu Kakak sudah dapat teman atau belum? Atau sudah ada dapat teman itu setelah di online-nya kah? Atau offline itu baru ada kayak gitu? Nah, Akrab-akrabnya gitu. Kalau boleh tahu. akrabnya ya, kalau online sebenarnya circle kecil aja, Circle pasti kecil. karena pandemi kemarin ya. Jadi cuma kayak ngechatnya pun cuman bahasnya cuman tugas, di luar tugas sudah nggak. Udah ada ya pembahasan Nggak ada. kayak di luar tugas gitu. Pokoknya kalau udah liburan semester, wah udah itu Individu mati sendiri. itu grup. Iya, individu sendiri. Terus kalau bedanya pas di offline kemarin, karena cowok gampang deket ya. Benar-benar. Jadi ya kita juga di kelas cowok paling berapa? Cuma 10 aja ya? 10 aja. 10 ya? Oh iya, 10 atau 11. Dikit banget. Dikit banget. Jadi kayak kalau mau kelai-kelai juga untuk apa gitu loh. 10 bisa main bola ini. Iya, dulu Buat tim. 10. Capek itu mah 30 menit itu main futsal. Gitu. Jadi apa ya? Jadi setelah apa tadi tuh setelah kayak berapa bulan gitu, lu Iya. sudah dapat teman akrab atau belum? Oh, akrab. Itu Akrab yang tadi ya? ya dapat teman akrab sampai sering kita pokoknya habis kelas tuh nggak boleh pulang. Moto hidup kita pas perkuliahan tuh kemarin semester 5. Makanya harus meluangkan waktu banget ya. Apalagi kan harus sudah meluangkan di semester 5. Iya. Kayak bentar lagi nih nggak keras sudah 6 8 Tuh. kayak sudah kita harus sudah pisah ntar lagi. Iya. Berarti kayak harus meluangkan waktu banget ke teman-teman ke kelas gitu. Betul, ngobrolnya harus lebih intens lagi. Biar mengenal satu sama lain dan seru teman-teman. Jangan ya? menutup diri lah kalau di perkuliahan. Benar sih. Circle memang ada sebenarnya, cuman ya jangan terlalu jangan terlalu apatis sama circlean gitu. Kita harus membuka juga sama lingkungan yang lain. Oke, itu pesan dari Bang Fadil. Mungkin ini adalah salah satu pertanyaan dari kami ke Fadil. Ini mungkin penting banget buat maba yang mau masuk nanti kampus di tahun 2023 atau mungkin nanti siapa tahu yang bakal nonton ini nanti di tahun depan di 2024. Saya tuh pengen nanya gini sih Kak, mungkin ini penting banget. Kira-kira untuk tips dan trik untuk maba-maba nanti yang baru masuk perkuliahan sekarang ini apa kalau menurut Bang Fadil sendiri? Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Kayak mungkin secara mungkin apa saja lah yang harus disiapkan gitu dari Bang Fadil, apa aja kira-kira? Yang pertama tadi balik lagi ya, manajemen waktu itu penting banget di Manajemen waktu. perkuliahan, manajemen waktu. Oke. Karena kita harus ngatur waktu sendiri, nggak diatur siapapun. Benar. Nilai kita yang tentukan, apapun itu, pokoknya perbanyak juga ikut program-program kampus, organisasi ya, magang, apalagi gitu. Apalagi ada program kampus merdeka, keren banget pokoknya dari Pak Nadim. Terus juga program-program kayak event-event yang lain, jadi kepanitiaan, walaupun kita nggak organisasi tapi ikut kepanitiaan, gokil di luar kampus. Gitu, keren banget. Yang penting ada kegiatan selain kita turun kampus tuh ada kegiatan lain Iya. lah. Tidak hanya pulang pergi lah. Cuman satu lagi untuk mahasiswa rantau ya. Oke, apa nih? Untuk tipsnya kalau masuk ke perkuliahan di luar kota kalian atau di luar daerah kalian, jaga diri baik-baik. Pokoknya prinsip kalian harus kuat karena godaan di kota atau godaan di perkuliahan itu sangat-sangat gokil. Jadi jaga diri baik-baik. Ingat apa tujuan kalian kuliah. Jangan terlalu leye-leye, jangan terlalu terlalu Sepelekan. bebas. Iya, terlalu menyepelekan lah dengan kampus yang fleksibel ini. Dan juga lingkungan di luar kampus yang sangat-sangat bukan saya menakut-nakuti ya, cuman faktanya seperti itu. Benar, sudah kejadian, Iya, banyak banget kejadian banyak yang kejadian. Orang tua di kampung taunya kita kuliah tapi kan- malah kita di kota lontang-lanting gitu kan. Lontang-lantung salah, aduh ya itu tipsnya sih, karena banyak juga teman saya kan yang rantau, benar. yang ke Jakarta, ada yang dari Makassar ke sini ada juga, jadi itu sangat-sangat krusial lah karena pergaulan itu. Gitu. Dan itu justru karena pergaulan juga, pergaulan Pergaulan. itu mereka bisa kayak kuliahnya kurang kurang Jadi dianggurkan lah. iya dianggapkan kayak kurang diurus kayak betul. nggak baik jadi. Nggak baik jadinya. Itu penting banget sih untuk maba-maba nanti yang kayak pengen masuk, pesan dari Bang Fadil kayak harus bisa tahu tujuannya nanti selama masuk kuliah nanti tuh harus ngapain, harus jelas, dan yang penting jangan lupa juga harus komunikasikan ke orang tua kayak. Betul. Itu penting sih. Oke, mungkin ada lagi Kak masukannya dari untuk maba? Mungkin ada nih poin-poin yang menurutnya mungkin nanti pas semester 1 jangan terlalu asmara-asmara gitu, atau mungkin
pas nanti semester 1 mungkin jangan terlalu apa ya, kayak ya mungkin kayak nilai-nilai aja lah kayak gitu. Atau gimana nih Kak? Asmara boleh, tapi itu bonus teman-teman. Dan juga di awal-awal jangan apatis, ingat sekali lagi jangan apatis, karena mahasiswa kan slogannya penggerak masyarakat lah. Benar. Kita yang menyuarakan apapun itu. Jadi mohon untuk maba-maba aktif lah di dunia kampus. Di luar kampus aktif boleh, magang seperti tadi Kampus Merdeka, gokil loh, bagus banget loh. Kampus Merdeka itu Pak Nadiem gokil. Saya disponsori kayak ini. Aduh, tolong, betul banget. Iya itu. Pak Nadiem nanti komen ini. Pak Nadiem komen ini. Langsung dinaikkan ini subscribernya, nahan ini SCC ini. Waduh, jangan lupa subscribe teman-teman. Ya gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari Bang Fadil, banyak banget pesan-pesannya yang dia sampaikan ke kita. Kayak contoh-contoh dari pengalaman dia selama dari sebelum masuk kuliah dan sampai sekarang di bang semester berapa Bang? Semester 7. Sebentar lagi semester 8 dan dia sekarang lagi ngurus skripsi Bang ya? Iya, doakan. Lagi proses ngurus skripsi, semoga kita doakan sama-sama, semoga cepat selesai. Dan tadi juga sudah jelasin juga kayak semacam tips-tips apa saja untuk maba yang baru masuk nanti. Itu penting banget, poin-poinnya mungkin bisa dicatat buat maba-maba nanti yang mau masuk SEC atau yang mau masuk ke FISIP nanti di tahun ini. Itu aja mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fadil. Terima kasih Bang.